Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan selamat datang dalam acara webinar dan live streaming Dampak Positif Program PSR, Sarpras dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petani Sawit. Kali ini kita sudah masuk ke dalam topik webinar seri 4 dan kali ini kita akan mengangkat tema yang lebih dalam lagi, yakni terkait dengan pendanaan BPDPKS bidang Sarpras untuk petani sawit. Kita ketahui bahwa pengembangan sumber daya manusia SDM kelapa sawit ini merupakan salah satu program yang ditugaskan ke Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan produktivitas perkebunan untuk mencapai target produksi crude palm oil atau CPO di tahun 2030 sekitar 67 ton per tahunnya. Nah, untuk mencapai target produksi CPO 67 ton itu diperlukan keterlibatan SDM yang handal. Saya kira dalam hari ini webinar yang keempat ya, masalah Sarpras ya. Ini kan keseluruhan dampak positif program PSR Sarpras pengembangan SDM bagi petani sawit. Kalau ini keseluruhan jalan, saya kira kita akan drastis naik prioritas kita. Betul-betul drastis ya, saya kira mengalahi semualah prioritas yang ada di dunia ini. Program PSR berhasil, Sarpras berhasil di dalam tata kelola apa segala mengenai angkutan panen lain-lain sekali sebagainya. Saya kira kan SDM-nya juga cukup andal. Saya kira alhamdulillah kita akan maju. Kegiatan ya sarana dan prasarana sawit ya di tahun 2022 ini yang dibiayai dari dana BPDP kelapa sawit ya, BPDPKS. Jadi alhamdulillah sebetulnya sudah memasuki tahun kedua ya. Nah, jadi memang tentu dari segi regulasinya yaitu peraturan nanti pertanian ya nomor 3 tahun 2022. Jadi salah satunya adalah kegiatan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit ya. Dan juga aturan teknisnya itu keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 273 tahun 2020. Nah, ada 8 kegiatan yang menjadi ruang lingkup dari kegiatan sarana prasarana atau untuk sawit ini tahun 2022 ya. Yaitu pertama adalah mengenai ekstensifikasi ya, kemudian mengenai intensifikasi, kemudian peralatan pasca panen dan unit pengolahan hasil. Kemudian yang komponen keempat adalah peningkatan jalan dan tata kelola air. Kemudian komponen kelima adalah alat transportasi atau roda kendaraan bermotor roda 4 ya. Kemudian juga komponen keenam tuh mesin pertanian atau semacam traktor ya. Kemudian pembangunan infrastruktur pasar ya. Kemudian yang komponen terakhir adalah mengenai verifikasi teknis ya atau sertifikasi ISPO bagi pekebun ya. Memang dari kegiatan sarana prasarana ini semuanya memang difokuskan kepada perkebunan kelapa sawit rakyat ya. Terkait dengan bagaimana sebenarnya proses dan tata cara pengusulan Sarpras melalui dana BPDPKS di perkebunan sawit rakyat. Terkait dengan proses dan tata cara pengusulan Sarpras melalui dana BPDPKS di perkebunan sawit rakyat. Landasan hukumnya adalah ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, PMK sampai kepada baik dari Permentan yang terbaru nomor 3 dan Kepdirjenbun serta Perdirut. Kami juga ada terkait Perdirut Peraturan Direktur Utama BPDPKS tentang tata cara penyaluran dan penggunaan dana Sarpras perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk Sarpras perkebunan kelapa sawit, program Sarpras perkebunan kelapa sawit diberikan kepada pekebun sekali lagi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk jenis Sarpras perkebunan kelapa sawit ini kita tetap mengacu kepada Permentan baru ya nomor 3 2022 serta Kepdirjenbun nomor 273 2020.
Nah, lingkup kegiatan Sarpras tadi sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Satu, terkait benih, merupakan benih unggul bersertifikat dengan sasaran penerima. Benih merupakan pekebun yang tergabung dalam kelembagaan sawit. Kemudian untuk pupuk, jenis pupuk yang diberikan adalah harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya pestisida, juga jenis pestisida harus memenuhi kriteria. Alat pasca panen diberikan untuk menjaga mutu tandan buah segar. Kemudian UPH ya, UPH juga diberikan kepada kelembagaan tani. Selanjutnya adalah jalan kebun dan jalan akses umum dan atau ke pelabuhan. Nah, untuk pembangunan atau peningkatan jalan ini antara lain ada jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehab tata kelola air. Selanjutnya adalah alat transportasi. Untuk alat transportasi ini diberikan antara lain truk, alat langsir, dan atau gerobak bermotor. Kemudian mesin pertanian diberikan antara lain ekskavator, implemen, dan traktor. Yang kesembilan adalah pembentukan infrastruktur pasar. Nah, pembentukan infrastruktur pasar ini dilakukan melalui sistem dan jaringan pemasaran dan kelembagaan pemasaran. Serta yang terakhir adalah verifikasi teknis. Ini dilakukan untuk mengetahui penelusuran CPO melalui implementasi sertifikasi ISPO pekebun. Jadi dari 10 hal ini, dari ruang lingkup ini, kami di BPDPKS bisa menyalurkan dananya sekali lagi kalau ada rekontek dari Dijenbun. Setelah ada rekontek ini, baru BPDPKS melakukan proses penyaluran dana Sarpras. Ada 2 dalam bentuk barang dan uang. Dan alhamdulillah untuk proses usulan Sarpras ini sudah terbangun aplikasi Sarpras online. Mereka menginginkan BPDPKS ini ada perkembangan lagi, Bu, terkait dengan regulasi dan juga syarat-syarat untuk pengajuan dana BPDPKS ini, karena di lapangannya ternyata tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Munir ini memang ada beberapa dinamika kendala yang dialami. Kemudian juga salah satu catatan juga yang tadi saya catat, yakni memungkinkan apa jika kemudian aplikasi khusus untuk bisa dilakukan top up dana maupun juga verifikasi kepada para pekebun yang melakukan peminjaman atau mendapatkan dana BPDPKS ini. Sebenarnya kegiatan Sarpras ini awalnya ada MOU ya antara Pak Dirjen dengan Dirjen Perkebunan dengan Pak Dirut BPDPKS, kemudian diturunkan kepada perjanjian kerjasama antara Dijenbun dengan khususnya setiap tim ya, ada tim PSR, tim Sarpras itu SPK dengan SPK yang ada di BPDPKS, jadi seperti itu ya. Kemudian nanti untuk kegiatan di daerah, di provinsi dan kabupaten, itu nanti kami juga akan melakukan SPK. Jadi mereka ada target sesuai dengan yang diberikan kepada kami juga. Nanti kita bagi-bagi target itu ke setiap daerah, provinsi dan kabupaten. Nah, kemudian kami juga mengadakan SPK gitu ya. Jadi jenjangnya kira-kira seperti itu ya, karena itu untuk dana operasional masing-masing daerah. Jadi tidak mungkin mereka mengerjakan kegiatan Sarpras itu kalau tidak ada dana operasionalnya. Jadi seperti itu awalnya ya. Nah, kemudian untuk regulasi sementara belum ada perkembangan. Jadi tetap kita menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Seperti Permentan 03 tahun 2022, kemudian Kepdirjenbun nomor 273 tahun 2020 ya. PMK-nya juga tetap masih sama, PMK 49 dan ada Perdirut ya 07 seperti itu. Jadi belum ada perubahan. Di Kepdirjenbun 273 pun juga kami belum memandang perlu untuk merubah ya dalam waktu dekat ya. Karena di tim Sarpras ini kan sebenarnya baru di 2021 berdirinya ya, terbentuknya, sehingga pada saat ini Kepdirjenbun 273 masih sesuai ya dengan regulasi ataupun kebutuhan yang ada dari
para pengusul seperti itu ya. Alhamdulillah Koperasi Perkasa Nolo Tantan juga mempunyai sertifikat ISPO dari tahun 2019 hingga 2024. Legalitas usaha tani sudah jelas, kami mempunyai 532 STDB dengan pengolahan lingkungan, SPPL, izin, SIUP, SITU, maupun TDP. Jumlah petani Koperasi Perkasa Nolo Tantan 532 petani swadaya. Kelompok tani dibagi menjadi 15 kelompok petani. Koperasi Perkasa Nolo Tantan luas lahan 2.497,22 hektar. Potensi produksi 19 ton per hektar per tahun. Dampak baik dari dana BPDPKS yang telah kami dapatkan, dana peningkatan jalan usaha tani. Kami layak menerima dana peningkatan jalan usaha tani sebanyak senilai 3.377.507.000 rupiah. Start pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan usaha tani tahap pertama kami lakukan. Manfaat program Sarpras BPDPKS peningkatan jalan usaha tani Koperasi Perkasa Nolo Tantan Merangin Jambi sudah jelas sangat dibutuhkan, banyak manfaatnya. Sudah jelas memperlancar proses transportasi untuk kegiatan produksi seperti panen, TBS, pengiriman TBS, akses jalan, petani memanen. Memperlancar proses transportasi untuk kegiatan perawatan tanaman seperti langsir pupuk, akses jalan, maupun yang lain. Terkait program peremajaan sawit dan Sarpras ya. Nah, pada kesempatan ini saya memang kemarin dihubungi untuk dampak program pendanaan BPDPKS untuk petani sawit di Provinsi Sumatera Utara. Dari realisasi peremajaan di Sumatera Utara, rekomendasi 21.800. Nah, ini saja dengan realisasi inilah dampak positif yang kami rasakan, petani rasakan di Sumatera Utara. Yang pertama tentunya dampak positif yang kami rasakan adalah adanya perbaikan kualitas daripada kebun sawit petani swadaya kita di Sumatera Utara. Nah, memang luasan yang sudah terrealisasi sudah dilaksanakan di lapangan memang belum sebesar rekomendasi yang kami terima. Nah, itulah salah satu dampak positifnya adalah mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan performance daripada kebun kelapa sawit rakyat kita di Sumatera Utara akan lebih baik karena tentunya dengan program remaja sawit rakyat ini semuanya harus terukur. BPDP sawit ya, jadi untuk intensifikasi ini 2.000 hektar ya. Kemudian yang untuk kegiatan intensifikasi itu untuk pengadaan pupuk pestisida itu 8.000 hektar. Kemudian untuk alat pasca panen dan adalah 20 unit. Kemudian untuk unit pengolahan hasil 2 unit UPH ya. Kemudian untuk peningkatan jalan dan tata kelola air 6.000 hektar. Sementara untuk alat transportasi 20 unit ya atau kendaraan roda 4. Kemudian infrastruktur pasarnya 10 unit dan untuk ISPO ini 50 paket rencananya. Nah, ini bagaimana Pak kalau Pak Gamal melihat ya dengan dana yang seperti ini, namun juga kita tetap ingin ada peningkatan produktivitas SDM dan juga Sarpras di daerahnya? Saya kira ini baik kita ya. Ini masalahnya ya lagi-lagi legalitas dan lembagaannya. Padahal itu 2 persyaratan yang harus dilakukan kan. Bebas dari kawasan hutan, kemudian kelembagaan koperasi yang bagus, manajemennya yang betul-betul yang handal, bisa dipercaya. Apalagi ini membangun nanti pabrik PKS, kemudian jalan juga kan harus skillnya harus ini.
Jadi masalah juga buat kita. Kenapa ini rendah? Karena itu legalitas kawasan hutan belum dibenahin. Bagaimana kita itu bisa meningkatkan daya saing ya, meningkatkan daya saing berbagai dari produk tanam buah segar sawit sampai kepada tadi meningkatkan nilai tambah tadi berupa dari tadi mungkin petani itu hanya bisa menjual TBS-nya, dimungkinkan juga tadi ya bisa menghasilkan nanti crude palm oil atau minyak sawit mentah. Kita harus betul-betul memperhatikan lah bagaimana supaya ya semualah PSR, Sarpras dan SDM kita akan berjalan dengan baik dan berhasil di dalam pendanaan dari BPUDKS.